Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardes Kusumawardana. Dalam video ini saya akan membahas tentang kasus terapan tegangan lentur pada mata kuliah Mekanika Bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Abdullah Pratama. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita mengamati sebuah struktur bangunan, tentu saja kita akan menemukan tegangan lentur pada struktur bangunan tersebut. Dapat dilihat pada gambar ilustrasi yang ditunjukkan kursor. Lalu dapat disederhanakan gambar ini dengan gambar di samping berikut ini. Gimana terdapat sebuah balok yang ditumpu oleh tumpuan sendi dan tumpuan roll dan dibebani dengan beban terpusat. Akibat dari beban terpusat tersebut tentu saja akan menimbulkan defleksi dan sebuah momen. Pada gambar di bawahnya, akibat dari beban terpusat kita dapat membagi sebuah balok tersebut seolah-olah menjadi 3 bagian, di mana panjang atas, lalu ada panjang tengah, dan panjang bawah. Akibat beban terpusat yang menekan dari atas, maka panjang bagian atas ini seolah-olah akan mengalami tekan. Lalu, panjang bagian tengah merupakan sumbu netralnya. Lalu panjang bagian bawah seolah-olah mengalami tarik. Nah, jika kita amati lebih lanjut, maka batang mengalami perpendekan bila bekerja gaya tekan. Sebaliknya, batang mengalami perpanjangan bila bekerja gaya tarik. Apabila terdapat beban terpusat yang dikenai oleh balok pada bagian tengah yang menekan searah gravitasi, maka serat atas pada balok tersebut akan mengalami sebuah tekanan dan serat yang bawah akan tertarik. Lalu serat yang tengah akan tidak mengalami apa-apa atau netral. Dapat juga diamati pada gambar berikut ini, di mana jika sebuah balok tersebut mengalami tekan, simbolnya akan mengarah ke penampang. Dan jika tarik, simbolnya akan keluar penampang. Nah, akibat gaya yang arahnya berbeda akan menimbulkan sebuah momen couple. Lalu, ada sebuah persamaan atau formula untuk tegangan normal, yaitu momen dikali YI sama dengan, momen dikali YI per inersia X, di mana M ini adalah momen lentur, dan YI adalah jarak titik berat penampang, dan IX adalah momen inersia penampang. Apabila sebuah penampang memiliki kompleksitas yang tinggi, tentu saja YI ini akan berbeda pada bagian atas dan bawah penampang tersebut. Nah, karena pada gambar ini tinggi dari penampang ini adalah simetris atau penampang ini juga cukup sederhana, maka bisa dianggap atau disimpulkan bahwa YI-nya memiliki nilai yang sama dengan dianggap bisa H/2 atau tinggi dibagi 2 karena memiliki nilai sama. Apabila bentuk dari penampang tersebut memiliki kompleksitas yang tinggi, tentu saja tinggi atau YI-nya ini akan berbeda. Jadi perlu dilakukan perhitungan 2 kali. Nah, ini adalah gambar alternatif bila diagram tegangan lentur digambarkan, di mana jika mengarah ke penampang itu disimbolkan berikut ini, yaitu compression itu tekan dan tension itu tarik, berarti menghindari atau menjauh dari penampang. Lalu dapat digambarkan momen yang bekerja. Momen yang bekerja pada gambar ini ditunjukkan adalah momen yang bekerja berlawanan jarum jam. Karena yang atas tekan dan yang bawah tarik, berarti tinggal ditarik saja
dapat disimpulkan dia momennya adalah saat berlawanan jarum jam. Untuk satuannya kita bisa menggunakan megapascal atau newton per milimeter kuadrat atau kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, untuk contoh kasus terapan menghitung tegangan normal apabila kita menemukannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Seperti berikut ini. Diketahui balok dengan panjang 15 meter mempunyai ukuran penampang 30 kali 60 cm. Balok mendapat beban merata Hi 5 km per 5 kN per meter lari. Hitung tegangan maksimum yang terjadi pada balok dan gambarkan diagram tegangannya. Nah, yang diminta soal adalah hitung tegangan maksimum yang terjadi pada balok tersebut. Tegangan maksimum pada balok ini tentu saja akan terjadi di tengah-tengah balok, tepat di tengah-tengah balok, atau 7,5 meter dari sisi kiri dan kanannya. Momen maksimum pada balok adalah menggunakan persamaan berikut ini akan diketahui momen maksimumnya sebesar 140,625 kN. Lalu untuk momen inersia X menggunakan persamaan berikut ini diketahui 0,0054 cm pangkat 4. Nah, dengan rumus tegangan normal yang tadi didapat menggunakan persamaan berikut didapatkan nilai 7,8125 megapascal. Karena Y-nya ini mempunyai nilai yang sama, karena ini merupakan penampang yang simetris, jadi untuk Y ini memiliki nilai yang sama, atau tinggal dianggap H per 2. Nah, lalu kita dapat menggambarkan bagaimana diagram tegangan normal yang terjadi pada balok tersebut. Tegangan normal yang terjadi akibat beban merata yang menekan dari atas searah gravitasi menuju bawah, berarti serat bagian atas mengalami tekan dan serat bagian bawah mengalami tarik. Dengan sumbu netralnya merupakan sumbu netral atau tepat di titik berat penampang tersebut. Lalu kita dapat tuliskan tegangan normal yang terjadi, tegangan lentur yang terjadi, yaitu untuk tekan 7,815 megapascal dan yang tarik adalah 7,8125 megapascal. Angka tersebut sama karena untuk tinggi Y-nya itu memang sama. Demikian kasus terapan mekanika bahan untuk tegangan lentur dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.